60 ya, berarti itu. Jadi itu cuma naikin harga, nggak bisa dirubah-rubah ya sama ibu karena dia nggak ada remedial nggak apa. Jadi ibu nanti ngakalinnya dari tugas karya actionnya di mana gitu. Kalau actionnya bagus sama ibu diperhatikan seperti itu ya. Jadi untuk merubah ada yang nilainya 79,5 gitu. Masa jadi B ya 79,5 ya sama ibu juga nggak tega ini dekat 0,5 gitu. Sama ibu diperiksa. Jadi kalian terutama di tugas ya, kalau kalian tugasnya tepat waktu nanti ibu perhatikan dan nilainya ibu rubah gitu. Itu mah ibu rubah benar, ibu rubah itu mah nggak lihat apa-apa. Jadi supaya nilainya menjadi A misalnya gitu ya. Kan sayang ya kayak 79 B gitu kan cuma satu gitu. Terus dia rajin, tugasnya bagus. Gitu ya. Nah untuk tugas minimal 2 kali nanti ya tugas sebelum UTS sebelum UAS gitu ya. Tapi biasanya butuhkan 3 kali. Nah tugas itu yang pertama ibu periksa waktu nggak masukannya gitu ya. Nanti kan ada di GTR itu ada waktunya ya. Terus kerapihannya gimana menurut itu nambah nilai ya. Nah, baru itu ibu isi periksa isinya gitu ya. Biasanya ada yang ya kalau acak-acakan kan tertinggi nilai tugas itu 95. Jadi kalian kalau tugasnya bagus sudah 95 tuh masuk ya. 95 berarti berapa 20% ya? Udah berapa nilainya? 19 kan? Tuh, jadi gitu. Seperti itu ya untuk tugas untuk ibu ya. Jadi ibu tuh diperhatikan tugasnya, apabila dia masuknya tepat waktu, terus kerapihan, itu ada yang pakai logo-logo, ada yang pakai warna-warni gitu. Itu ibu nilai gitu ya, yang rapi. Kalau asal-asalan ya standar lah nilainya. Paling tapi masih besar juga sih, paling kecil 80. Lebih besar 95 itu ya 90 paling kecil 75 gitu ya gitu seperti itulah pokoknya kan untuk penilaian tugas. Terus untuk kuis sudah tadi ya, jadi kuis itu tidak ada pengulang penyusulan susulan, jadi kalian harus ya, kalau kuis itu kan 2 kali, jadi kalian bisa salah satu karena diambilnya nilai terbesar ya, jadi kuis nilai terbesar, tugas paling bisa 90, terus dinilainya bukan dari apa-apa, pertama dari tepat waktu, kedua dari kerapihannya, ketiga baru ibu isinya. Karena ibu percaya masa tugas bisa salah gitu ya. Seperti ibu percaya kalian masa ngerjain tugas salah, maka ibu periksanya paling terakhir gitu. Yang ibu harapkan pada betul semua gitu ya. Terus dikerjakan semua nah gitu. Biasanya sebelum ibu periksa dilihat dulu dikerjakan kan semua nih gitu. Kalau enggak dikurangi. Tapi lihat lintas kan kalau udah periksa banyak jadi tahu oh betul nah, itu nilainya maksimal ya. Terus UTS juga, nah ini UTS kan 30% besar, jadi di sini ini bisa ada susulan kalau kalian sakit dan ada keperluan yang tidak bisa ditunda ya. Asal ngirim surat dan kirim ke ibu sama tidak ya. Itu izinnya seperti untuk UTS dan UAS. Nah, untuk upload ujian, nah ya upload ujian itu seperti kuis, UTS, UAS tuh ibu biasanya dilebihin 10 menit ya. Nah, 10 menit dari batas waktu. Nah, kalau telat nanti ibu kurangin nilainya. Kalau telatnya biasanya ibu kurangi 25%. Kalau kalian telat upload hasil kuis UTS atau UAS ya. Jadi harus karena sama ibu udah dilebihin 10 menit, ada aturannya 15 menit sama ibu. Ya, biasanya ujiannya 100 menit sama ibu batas kalau di ujian 100 menit, tapi batas uploadannya
sama ibu suka dilebihin. Jadi itu untuk untuk kalau kalian bermasalah dalam upload. Biasanya upload tuh kalau akhir-akhir kan numpuk gitu ya. Nah itu suka pada telat masuk gitu, bermasalah dalam uploadnya, maka sama ibu. Jadi kalian tetap uploadnya harus tepat waktu 100 menit ujian, tapi kalau sampai bermasalah kayak sinyalnya apa itu masih ada waktu. Nah untuk kalau masalah apa-apa biasanya ibu kalian diharuskan upload dulu ke WA ibu. Jadi kalian boleh ya pas UTS, UAS, kuis gitu upload dulu. Misalnya gini, ujian itu dari jam 7.30, kalau 100 menit sampai jam berapa? Nah, 30 tambah 90, jam 9.10 ya. 9.10 dan sama ibu misalkan sampai 9.20 gitu ya. Nah, kalian udah upload nih dari jam 9.10 tapi susah masuk ya misalkan. Nah, atau kira-kira nih udah jam 9 di upload udah masuk. Nah, cepat-cepat itu hasil kerjanya kirim ke WA ibu ya. Nah, hasil kerjanya kirim ke WA ibu tapi waktunya tidak boleh melebihi jam 9.10 gitu ya. Berarti ibu nganggap anak ini udah mengerjakan dan udah diupload sesuai waktu yang ditentukan, misalkan jam 9. Cuman karena masalah sinyal apa, jadi upload ke GCR-nya telat gitu ya. Bisa kan terjadi gitu ya. Kalau kalian numpuk-numpuk masuk terakhir itu, karena ibu sarankan nanti masuk ke WA ibu dulu. Nah, di WA ibu ibu akan simpan. Karena biasanya yang telat suka nggak ada ya di itunya ya. Di GCR-nya nggak ada nggak ya? Kalau telat masuk, sama ibu disimpan dulu. Ibu catat nanti ini siapa yang telat masuk gitu ya. Bagaimana ya baiknya ya? Nanti sama ibu ya. Bisa misalkan ini udah upload dari jam 9 nggak masuk saya gitu. Nah, sama Isa sebelum batas waktu 9.10 jam 9 kirim dulu ke WA ibu. Kerjaannya tapi harus sama yang dikatakan yang dikirim itu dengan yang di upload ya. Sama itu juga WA itunya kerjaannya. Nah, yang masuk ibu tadi isi saya itu nanti masuknya ke sana kan nggak masuk tapi di ibu ada data bahwa Isa itu udah masukkan hasil kerjaannya jam 9, maka sama ibu tidak akan masuk pengerjaan yang telat sama ibu jadi itu untuk mengantisipasi kalau dalam perdananya itu ada bermasalah gitu ya, tapi jadinya nggak banyak lah selalu bagus ya. Jadi seperti itu ya untuk yang lainnya juga ya. Jadi aja ke WA ibu nanti catat sama ibu disimpan satu folder sama ibu disimpannya nanti jadi udah disimpan di box jadi ada item banyak kan nanti ibu disimpan di folder ibu ada khusus nanti untuk yang kelar yang bermasalah dalam upload bisa dalam tulis dalam PS dalam kelas ya intinya itu jadwal UTS dan UAS ya itu ya jadi kalian nanti bisa mengantisipasinya seperti itu supaya tidak terjadi pemodelan lain karena itu itu terus apa lagi udah nggak ada yang mau ditanyakan ke ibu boleh ibu mohon maaf saya mau nanya bu kalau misalnya udah upload ke ibu apakah harus upload lagi ke GCR-nya bu atau nggak usah? Upload aja ya coba ya
Biasanya kalau telat masuk nggak ya? Telat masuk kok, masuk ada di sini, cuman ada itunya LED gitu ya di situ-nya. Ya coba aja. Jadi setelah upload ke ibu, kalian jadi tinggal coba upload ke GCR-nya supaya ada datanya di ini ya. Seperti itu. Untuk pemeriksaannya nanti ibu dari GCR mungkin ibu bukanya. Semua dibuka dari GCR untuk meriksa hasil kerjaan kalian ya. Jadi yang di WA ibu itu hanya dokumen aja bahwa mahasiswa ini udah upload sesuai waktu. Jadi tidak telat, cuman masuknya susah ke GTN-nya kan suka gitu. Kalau ujian itu biasanya sering terjadi gitu ya. Terutama untuk yang upload batas waktu terakhir itu pasti gitu, masuknya pasti telat. Ibu saya telat semenit, katanya dari tadi katanya gitu. Ya iya ya karena pas terakhir itu kan banyak yang masuk, jadi mana yang nasibnya bisa masuk, yang enggak ya telat gitu. Untuk antisipasi pemotongan nilai, jadi kirim ke WA ibu ya, sama ibu dibuat satu folder disimpan untuk nama-namanya dan hasil kerja kalian ya. Terus apalagi ibu kuliahnya masih pakai ujian apa itu, masih pakai Google Classroom ya, nggak pakai ini Unpad karena ibu terus terang ibu belum berubah ya ibu juga. Nah ini kalian tahu ibu sebenarnya ibu pensiun, jadi ya udah males lah ibu harus belajar ngerubah-rubah. Tapi kalian juga kayak pakai gadget juga nggak bermasalah ya, gampang-gampang aja kan ya. Ya seperti itulah karena selama ini pakai gadget dan pakai Zoom aja gitu. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi boleh. Untuk ya, seperti itulah sama aja kuliahnya. Kalian di rumah yang membosankan, membosankan dan meribetkan kalau untuk dosen. Aduh, repot. Kayaknya waktu lebih banyak tersita kalau WFH. Ya, nah udah sekarang udah ada materi baru, teknik pengintegralan. Ya. Nah, halo, coba. Udah kelihatan? Udah ada? Di saya belum, Bu. Hah? Oh Belum, iya, Bu. maaf. Oh iya, tadi lupa. Nanti ya. Oh, ibu lupa langsung tina aja. Nah, ada ya. Sudah? Sudah, Ibu. Oh iya. Ya. Namanya juga teknik, berarti suatu cara untuk menyelesaikan integral ya, ada cara-cara khusus. Kalian tahu, kurang lagi ya, untuk penyelesaian masalah integral itu, yang pertama kalian adalah dengan aturan-aturan yang ada ya di ini ya, di aturan integral ya, kita kan yang rumus-rumus integral biasa. Kalau nggak bisa dengan rumus-rumus biasa, aturan-aturan biasa, lanjut tahap keduanya adalah dengan substitusi. Masih ingat substitusi? Misalkan ini disubstitusikan U, DU gitu ya. Nah itu adalah apabila tidak bisa diselesaikan dengan aturan biasa. Jadi kalian jangan langsung loncat ke masalah. Coba dulu dengan substitusi. Terus sama substitusi juga kalian dilihat sudah nggak mungkin bisa, terus pakai parsial. Ya, nah pakai integral parsial. Kalau integral parsial juga masih nggak bisa, baru pakai teknik. Jadi ini adalah cara terakhir, pamungkas ya untuk menyelesaikan masalah integral. Ya, jadi jangan dulu ada masalah langsung jangan dulu. Paling kalau masalahnya gak rumit, substitusi aja dulu. Kalau substitusi juga kan bisa terlihat ya, oh ini nggak bisa dimisahkan gini, masih ada ke parsial. Parsial juga nggak bisa, ini nggak bisa pemisalannya gini, baru ke teknik integralan. Ya. Jadi ini adalah cara terakhir untuk menyelesaikan
masalah atau soal-soal dengan bentuk integral ya, seperti itu. Nah, yang pertama ada Ibu. Oh, nggak bisa. Oh, iya. Nah, kata Ibu kan kemarin substitusi sudah ya di integral itu ya, UDU gitu kan. Nah, sekarang ada bentuk parsial. Parsial itu bentuknya seperti ini. Kalau substitusi kan ya bentar. Dulu pernah ngeluarin itu. Jadi ini kuliahnya langsung aja ya, biar selesai ya. Ngobrol juga. Nah, itu. Nah ini ya, ini kalau biasanya kalau substitusi ya substitusi itu misalkan misalnya di sini bentar. Oh ya, misalkan kalau substitusi biasa kan misalnya gini, misalkan ini U ya, gitu kan ya. Kalau kita misalkan ke T, ininya juga DT gitu ya. Jadi ini sama, jadi itu turunan dari pemisalan pertama ya. Tapi kalau parsial beda ya, ininya U, ininya DV. Jadi kata Ibu, pertama penyesuaian integral dengan aturan yang ada, setelah nggak bisa pakai aturan, pakai substitusi, yaitu UDU, TDT gitu ya. Nah kalau nggak bisa juga sama substitusi biasa, maka ada lagi naik lagi ke atas, yaitu dengan integral parsial, seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, ya ini jadi apabila dalam suatu fungsi yang diintegralkan, dimisalkannya bentuknya jadi seperti ini, penyelesaiannya adalah U kali P-nya dari dV ya, dikurangi integral dari P dV. Ini juga integral parsial. Jadi pilih U. Nah, pemilihan U-nya itu tidak ada aturan ya. Tapi yang kalian bisa pilih bahwa U-nya itu kalau diturunkan akan menjadi lebih sederhana. Gitu aja. Nah, karena di sini kan U, DU-nya di sini kalau lebih rumit, integralnya lebih susah dari integral awal, gitu ya. Jadi kalian pilih U-nya yang kalau diturunkan menjadi lebih sederhana bentuknya dari biasanya seperti itu ya. Jadi nggak ada. Dan ciri dari integral ini diselesaikan menggunakan interpotensial adalah apabila fungsi ini terdiri dari dua buah fungsi yang berlainan. Ya, misalkan fungsi aljabar dengan
fungsi transenden gitu ya, atau fungsi aljabar dengan misalnya yang trigonometri fungsi transenden ya, seperti itulah ya. Nah, coba lihat contoh ini, dihitung integralnya. Lihat kan, di X-nya adalah fungsi aljabar, pangkat X-nya adalah fungsi transenden ya. Jadi ini adalah ciri bahwa ini harus diselesaikan dengan bentuk parsial, integral parsial. Jadi bahwa si fungsinya itu biasanya terdiri dari dua bentuk fungsi yang berlainan ya, atau ini fungsi apa, dx-nya juga misalkan turunannya juga fungsi yang lain seperti gitu ya. Jadi tidak sama aljabar seperti ini aljabar dan transenden atau fungsi eksponensial ya, yang maksud transenden. Nah, sekarang bagaimana untuk pemisalannya? Nah, ini kalian juga udah belajar lah ini. Panggil aja U ya. U-nya adalah X, karena DU jadi DX. Lebih sederhana atau sama dengan lah penyiasatan gitu ya. Teman-teman, dv-nya adalah pangkat F dx. Dv-nya kan lebih besar dari du ya. Nah, jadi ini adalah satu pemilihan yang tepat kalau ini ya. Berarti v-nya tinggal diintegralkan aja ya. Eksponensial itu kan tetap pangkat x ya. Integral dari ini adalah integral baru ya, jangan dp integral gitu, tapi pi ini kan sebenarnya udah diintegralkan ya. Sebenarnya ini juga adalah jadi pi itu dari integral dp ya, dari situ ya. Jadi dua-duanya kita integralkan kiri kanan seperti ini. Ini tulis aja di sini ini ya gitu. Misalkan ini integral nih, ini diintegralkan di sini, ini juga diintegralkan. Nah, gitu ya. Tapi kalau dp integralkan kan, yang ini tetapnya. Nah, sekarang tinggal menyelesaikan integral sebelah kanannya, maka keluarnya pangkat X. Sehingga bentuk dari fungsi integral ini adalah jadi dirubah U-nya berapa? X, P-nya pangkat X ini udah kurangi integral du. P-nya pangkat D. Ini jadi bentuk integral barunya lebih sederhana dari awal. Yang ini berarti ini benar pengambilan pemisalannya ya. Jadi ini kan pangkat X plus D. Jangan lupa kalau integral tentu harus ada plus ya di sini. Ini plus seperti itu ya. Contoh yang sederhana. Alasan ininya masih ini ke bawah ya, nanti kita. Contoh lagi ya di sini ya. Ini contoh lagi. Coba perhatikan. X kuadrat sin X dx. Ya, ini kan ini fungsi aljabar, ini fungsi trigonometri. Nah, ini adalah salah satu ya, ciri bahwa integral ini harus diselesaikan dengan parsial. Ya, di sini ambil misalkan U-nya adalah X kuadrat, U-nya 2X dx. Ya, jadi lebih sederhana. Kalau ini kan lebih panjang ya. Nah, dv-nya berarti berapa? Ini sin X dx ya. Sin X dx ini adalah sin diturunkan menjadi cos X. Terus kita selesaikan nih, jadi UPI X kuadrat kali cos X negatif ya, ini negatifnya kedepankan ditambah integral du. I-nya adalah cos X, jadi dikurangi menjadi positif ya, negatif kali negatif ya positif. Ini adalah P du-nya 2X dx, 2X cos dx. Nah, ini masih berubah integral parsial, harus diintegralkan parsial lagi ya. Ini kan aljabar, ini trigonometri. Jadi kita misalkan lagi untuk yang kedua boleh ini terjadi seperti ini ya. Kita misalkan lagi U-nya 2X, ini jadi du-nya 2dx, dv-nya cos dx, jadi sin X.
karena negatifnya dikedepankan ini ya. Nah ini maka hasilnya lebih sederhana. Ini negatif X kuadrat X, ininya adalah UPI, jadi 2X sin X negatif ya, karena DU sin X, DU 2X, DX, 2-nya ada ke depan kan, 2X, DX kan DU-nya, berarti 2-nya ke sini. Nah ini udah sederhana, maka setelah ini kita bisa menyelesaikannya ya. Ini tetap kan udah dikeluarkan dari integralnya. Nah kita tinggal yang ini, kalau sin itu adalah tadi diintegralkan jadi min cos ya. Min cos negatif cos ya, negatif jadi positif 2 cos. Jangan lupa kalau integratan itu harus plus ya, seperti itu. Udah sekarang nah ini contoh lagi. Ini adalah seperti ini. Ada kemungkinan integral fungsi X muncul lagi di ruas kanan. Di ruas kanan ya. Ruas kanan, maka ini ya seperti ini ininya soalnya ya itu integral dari F pangkat X cos X dx. Nah, kita tahu kalau untuk memudahkan ya kita ambil U-nya F pangkat X ya. Karena kalau diturunkan F pangkat X dx tetap berubah. Tapi kalau mau coba-coba boleh, misalnya saya mau ambil U, coba dulu aja gitu ya. Nah, jadi ini nggak ada aturan mana harus ini, cuman disyaratkannya bahwa integral yang hasil parsialnya harus jangan lebih rumit dari yang ini. Kalau ini kan cos X dx ya hasilnya. Nah, seperti ini D-nya ini. Maka selesaikan jadi U kali Pi sin X ini kali pangkat sin X dx ini masih ini. Kalau ini nggak mau diambil yang mana juga lebih rumit, jadinya yang paling sederhana ya ini. Jadi EX sin X dx. Nah ini masih parsial juga, masih harus diselesaikan juga, yaitu dengan parsial karena kata ibu ciri utama parsial itu adalah fungsi ya, ini fungsi eksponensial, ini fungsi trigonometri. Jadi ini pakai parsial, pemisalan lagi nih. Kita ambil aja yang ini, yang integral ini. Kita selesaikan di sini, ini di yang kedua ya. Jadi misal U-nya F pangkat X, U-nya ini dv sin X dx ini kayaknya kembalinya lebih susah terus ya. Tapi ini mungkin ada ciri khas tertentu ya, coba lihat aja. Berarti U kali V F pangkat X kali cos, jadi karena ini negatif jadi positif ya di sini ya. Nah ini kan negatif ya, dari kurang ini jadi positif. Positif ini tetap negatif karena di sini negatif itu kan. Ini turunannya. Ini di sini ya negatif. Ini yang akan di luar negatif. Jadi dalam penyelesaian ininya negatif dikeluarkan, nih kurungkan ya. Jadi integral F pangkat X plus C. Kita selesaikan dulu nih. Sederhanakan ya. Jadi negatif dan negatif positif, negatif. Nah, sekarang lihat ini. Pangkat EX itu adalah sama dengan yang ini. Ya. Betul enggak? Jadi ini itu adalah pangkat X dx sama dengan F pangkat X sin X, X plus X negatif. Ini sama karena yang bentuknya sama, kita pindahkan aja ya, bikin. Jadi negatif jadi positif, maka jadi 2. Jadi yang ini pindah ke sini. Nah, ke sini. Jadi 2 F pangkat X dx sama dengan ini, sisanya ini. Ya. Nah, kita kan akan mencari penyelesaian ini, F pangkat X, berarti keluarkan aja 2-nya, F pangkat X, 2-nya dikalikan setengah ya. Setengah dikali setengah di kanan ya, jadi ini setengah atau 2 dipindahkan ke kanan. Jadi setengah kali ini plus C. Gitu ya. Sebenarnya kalau diselesaikan ini C 2 ya. Tapi karena C masih C juga ya udah aja kita tulis sama aja. Karena di sana C-nya banyak kemungkinan ya. Berapa juga sama.
Ya, itu nih. Jadi banyak banyak contoh soal yang apa bisa diselesaikan dengan integral parsial ya. Jadi ciri utama ingat aja bahwa suatu bentuk fungsi integral penyelesaiannya pakai parsial, cirinya adalah salah satu aja ya, tidak semua. Ada juga yang hanya satu fungsi tapi tidak bisa pakai parsial juga, tidak pakai biasa gitu ya. Nah, seperti contohnya di sini adalah terdiri dari dua bentuk fungsi. Salah satunya ya fungsinya bisa aja aljabar trigono atau eksponensial trigono. Jadi yang penting ini seperti ini ya, pakai parsial. Nah kalau parsial nggak bisa baru pakai yang lain lagi. Gitu ya. Jadi tahapannya seperti itu kalau penyelesaian ini. Tapi kalian kan materinya dari parsial sekarang. Karena yang materi kemarin udah selesai kan. Jadi ya nggak parsial ya pakai teknik integral ya. Seperti itu untuk materi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, sekarang coba ini latihan. Nah, seperti ini kan ini hanya fungsinya ln X. Tadi kan Ibu selalu menyebutkan bahwa fungsinya dua bentuk. Ini juga sama sebenarnya, dua bentuk fungsi. Ini bentuk ln, itu bentuk aljabar ya. Seperti itu. Nah, coba. Sekarang coba latihan yang ini. Satu-satu aja. Nah, yang ini aja dulu. Coba. Ingat kan fungsi transendennya. Kalau kalian ingin mengerjakan, misalnya saya bisa mau mengerjakan di sini ya. Nanti sama Ibu dibuat kohos ya. Itu kan ya. Supaya bisa nulis di sini ya. Atau langsung bisa nggak? Jadikan kohos ya sama Ibu. Jadi saya Bu mengerjakan sama Ibu di sini, nanti kalian bisa nulis di sini gitu ya. Seperti itu. Kerjakan dulu ya. Ibu
Siapa yang mau nyoba ngerjakan? Boleh? Oh iya, tambahan ya. Yang aktif atau yang suka mengerjakan latihan-latihan soal pada waktu kuliah ya sama Ibu dikasih nilai nanti untuk penambahan nilai kuis ya, paling khusus. Jadi siapa yang rajin itu nanti untuk menyempurnakan nilai kuis biasanya. Nah, kalau udah mau dia sama Ibu di apa? Bisa nulis di sini ya. Coba siapa mau nyoba nomor 1? Paling gampang nomor 1. Boleh? Kerjakan aja dulu lah sebentar ya. Ya boleh.